Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hadi Edukasi. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu, masih bisa sharing-sharing, dan masih berkesempatan untuk tebar manfaat. Harapannya apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan dalam koridor kebaikan ini bisa menjemput keberkahan, memberikan manfaat untuk banyak orang. Bagaimanapun kita kan hanya bisa ikhtiar, hanya bisa tebar manfaat dan berupaya untuk memberikan kontribusi dari sisi segala aspek, segala bidang. Nah, seperti itu ya. Dan doa yang terbaik pastinya buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang kurang fit, kurang nyaman, ada tantangan yang harus diselesaikan dari sisi apapun itu. Doa saya yang terbaik dan bisa diselesaikan, dan apapun yang menjadi cita-cita, menjadi harapan, itu segera dikabulkan dalam bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita sharing lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana itu treatment untuk mengatasi sakit leher bagian belakang yang katanya gitu ya, kata banyak orang nih, itu cenderung di dampak dari kolesterol. Meskipun menurut saya sih sebagai terapis untuk penyakit atau untuk kolesterol tinggi dan dampaknya membuat pundak atau leher kita kaku, itu ada tahapannya. Nggak serta-merta langsung dia posisinya tinggi lebih dari 100 misalnya, dan untuk angka persentasenya, untuk angka jika kita cek di medis itu. Dan menurut saya nggak serta-merta, nggak hanya itu aja faktornya, ada faktor yang lain. Misalnya kita sudah mensuges diri kita, sudah mengatakan bahwa saya sakit nih karena kolesterol. Nah, sehingga ya itu yang akan memunculkan rasa nggak nyaman pada daerah-daerah tertentu, dalam hal ini pundak atau leher. Nah, saya ingin memberikan treatmentnya, apapun persepsinya, untuk mengurangi rasa kurang nyaman pada leher bagian belakang. Karena banyak nih, ada juga yang malah justru menggunakan seperti pemanas gitu ya, air panas ditempelkan di area situ dengan durasi waktu yang lama, atau menggunakan obat-obat lain atau tempelan-tempelan lain ya, seperti kalau obat tuh maksudnya kayak olesan gitu ya, kayak oles. Ada juga yang sistemnya tempel kayak beberapa brand ya, beberapa merek. Tapi saya nggak akan nyebutin itu karena memang semuanya itu nggak salah sebenarnya. Yang keliru itu adalah kurang tepat dan kurang sabarnya kita. Jadi kalau bisa ya kita harus teliti, kita harus hati-hati, karena berhubungan dengan kulit, jaringan kulit, otot, urat saraf, tulang, ini tuh nggak sesederhana seperti kita misalnya mematahkan kayu gitu, atau misalnya membuat bangku misalnya. Seandainya bikin bangku pun juga nggak semua orang sih, karena semuanya punya sisi kerumitannya masing-masing. Dan untuk tubuh manusia, untuk otot, urat saraf, ini adalah level fatal atau level yang memang harus berhati-hati cara memperlakukannya. Jangan sampai nanti hilang penyakit satu, tumbuh permasalahan yang lain. Ini jangan sampai. Fix, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa diterima dengan baik. Bukan berarti ini sudah betul, setidaknya kita saling mengingatkan. Oke, kita langsung ke treatmentnya.
Kalau yang sakit itu bagian kiri, oke, saya kan posisinya kan ganti, maaf nggak ngadep kamera ya, posisinya kan seperti ini karena nanti dia full di belakang. Yang pertama, kita sentuh menggunakan tangan kanan area yang sakit. Nah, misalnya yang sakit itu sebenarnya seluruh bagian belakang, kaku, terus berat, kemudian dipakai nengok saja susah. Dan ini sifatnya sudah lebih dari beberapa hari. Jadi kemungkinan besarnya kalau pertanyaan yang masuk nih, yang bertanya kepada saya itu rata-rata setelah saya pelajari itu mereka mengeluhkan rasa kurang nyaman ini di lebih dari 3 hari. Jadi kalau pas sehari nggak nyaman dia mereka dicueki aja. Nah makanya saya ingin kasih treatmentnya ini biar clear nih, nanti kalau merasa sakit nggak bingung lagi, nggak panik lagi. Nah sentuh area situ, kemudian nah pundak kita pijat seperti ini. Nanti pas posisi seperti ini biasanya ada sensasi bunyi itu, ada bunyi tek gitu, ada juga yang kerasa kayak berjalan gitu. Nggak apa-apa, itu respon dari aliran darah dan respon dari ototnya. Karena untuk bicara dampak dari kolesterol itu sebenarnya enggak, tapi karena menahan sakit sehingga otot kita kaku, itu sebenarnya persoalannya, persoalan dasar itu. Nah, gerakan seperti ini itu bisa dilakukan minimalnya 3 menit. Gerakan seperti ini 3 menit. Setelah itu kita sentuh di situ. Nah, di sisi di sini ya. Kita sentuh, tekan gini. Hitungan ke 10 lepas. Tekan lagi. Hitungan ke 10 lepas. Pindah ke tengah. Hitungan ke 10 lepas. Hitungan ke 10 lepas. Gunakan tangan kanan untuk yang paling kanan biar enak. Nah, lepas. Ada 3 titik ya di sini ya. Nah, situ, tengah, kemudian belakang. Nah, setelah menggunakan gerakan seperti itu, baru kita pijat leher gitu. Ini juga sama 3 menit ya, seperti ini. Nah, setelah begitu baru kaitkan tangan. Nah, ulang. Diulang kembali sampai minimalnya 4 kali atau 5 kali. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini bisa diulang ya. Ini bisa diulang minimalnya 2 kali sehari, berarti pagi sore. Kemudian untuk sesi terapi atau relaksasinya ini bisa diulang selama 6 kali. Berarti 6 kali itu 3 hari. Nah, 3 hari. Kemudian ketika sudah 3 hari nanti kita lanjut 2 hari sekali. Yang perlu dipahami teknik apapun yang saya share di channel YouTube ini
itu sifatnya digunakan untuk mandiri. Karena kemarin ada tuh beberapa yang WA, ada mungkin sekitar 20 sampai 40 orang yang bertanya, apakah kalau ini kan orangnya memang udah paham ya titik-titiknya, katanya gitu. Sedangkan kalau kita orang awam seperti apa? Nah, makanya usahakan setiap konten atau setiap video ini, apapun video materi yang sudah saya share, itu jangan skip-skip, jadi biar nggak gagal paham. Karena teknik yang kita share itu sifatnya digunakan untuk mandiri. Jadi kalau kita mandiri, alasannya satu, kita tahu ukurannya. Kalau ditekan seperti ini udah sakit, ya udah, karena kita udah tahu kan rasa sakit. Berarti pelan-pelan aja nekannya. Jadi kita bisa merasakan. Sehingga ukuran pemijatannya atau ukuran stretchingnya kita juga punya ukuran, nggak langsung digas, nggak harus kencang gitu. Dan yang kedua, kita juga bisa berhati-hati, punya motivasi kuat untuk menjaga, untuk berhati-hati, karena itu kan tubuh kita sendiri. Dan yang terakhir nih, refleksi atau pengobatan apapun itu sifatnya adalah dia bisa dikatakan ya untuk persentasenya ya membantu. Persentasenya itu mungkin kita bisa katakan 60 sampai ya 40 sampai 60% efektif. Adapun yang 40% justru penentu. Itu ada pada diri sendiri. Orang sehat itu sebenarnya bukan karena refleksi, bukan karena apapun, tapi memang karena dia ingin sehat, dia ingin sembuh. Dan jangan lupa ini juga berhubungan erat dengan garis takdir ya. Kalau kita masih bisa mengupayakan dan kita bisa ikhtiar, ya ikhtiarkan aja. Salah satunya adalah treatment atau relaksasi yang ada di channel ini. Jadi fix ya, nggak perlu berpikir ya harus berpuluh-puluh tahun belajar, karena ini sudah saya rangkum dan ini bisa diaplikasikan untuk diri sendiri, bukan digunakan untuk orang lain. Mungkin bisa memberikan video ini atau memberikan cara-caranya, tapi disarankan untuk tidak dilakukan oleh orang lain ke diri kita, atau kita melakukan ke diri orang lain, kecuali kalau dia memang paham otot, paham tulang, paham urat saraf. Karena pada dasarnya kenapa ada ilmu refleksi, kenapa ada belajar, karena mereka harus memahami itu anatomi, harus memahami itu titik zona atau terapi zona meridiannya, agar mereka juga punya ukuran. Belajar saja nggak cukup, butuh juga jam terbang atau butuh praktek langsung. Nah, makanya saya setelah dari beberapa waktu praktek, kemudian sering terapi orang, dan pada akhirnya ada di titik ini, kemudian mencoba untuk memformulasikan dan menjadikan ini sebuah dokumentasi atau anggaplah materi sharing ya, sharing ringan yang tujuannya bisa memberikan edukasi, bisa memberikan manfaat untuk kita dilakukan secara mandiri. Fix, mudah-mudahan ini bisa diterima dan nanti nggak ada yang tanya-tanya lagi ya harus belajar dulu nih puluhan tahun, karena ini sifatnya dilakukan untuk diri sendiri. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.